Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Herdi Handoko. Masih di acara Jogja Belajar. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah komplek kepatihan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan berdiskusi tentang pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting yang akan menjadi modal bangsa kita untuk bisa terus maju. Nah, di bangsa kita saat ini pendidikan bukan hanya berfokus pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, tetapi juga pendidikan anak usia dini. Nah, pemirsa, kenapa ini penting? Hal ini karena pendidikan usia dini akan mendukung berkembangnya para generasi kita yang kita kenal dengan generasi emas. Nah, kebetulan saat ini saya berada di depan gedung Indis C, Komplek Kepatihan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di dalam gedung ini terdapat sebuah layanan pendidikan anak usia dini, yaitu TPA, kelompok bermain, dan TK Among Putro. Nah, di layanan pendidikan PAUD di sini, itu berfokus pada layanan bagi pegawai, karyawan, dan masyarakat yang berada di sekitar komplek kepatihan. Untuk lebih lengkapnya, mari ikuti saya ke dalam. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam gedung Indis C di Komplek Kepatihan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di dalam gedung ini ada layanan pendidikan usia dini, di mana di sini terdapat TPA, KB, dan TK Among Putro. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yaitu yang pertama Ibu Tri Saktiana, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Ya, dan yang kedua telah hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Sandra Suminar, selaku pengelola atau Ketua Lembaga TPA, KB, dan TK Among Putro. Selamat datang ya. di TPA kami. Alhamdulillah. Baik. Ya, pemirsa, kita akan coba gali lebih dalam terkait dengan layanan PAUD, khususnya yang ada di TPA, KB, dan TK Among Putro. Nah, ini Bu Tri dan Bu Sandra, mungkin boleh kami mendapat penjelasan terkait dengan apa itu layanan PAUD dan siapa Bu yang dimaksud dengan anak usia dini. Terima kasih. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu bahwa TPA Among Putro itu adalah dimiliki atau dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, adanya TPA Among Putro ini memang menjadikan semangat kami melihat situasi yang sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang berkarir di luar rumah. Sementara anak-anak juga tetap membutuhkan pendidikan yang layak. Nah, anak usia dini yang sudah kita pahami bersama adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, di satu sisi mereka membutuhkan sekali pendidikan yang optimal. Nah, itulah yang menjadikan kenapa kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan memberikan mendirikan istilahnya TPA Among Putra. Dengan maksud kita memfasilitasi ASN perempuan untuk menitipkan anaknya memberikan pendidikan di TPA Among Putra ini yang kebetulan berada di tengah-tengah perkantoran kepatihan. Kemudian untuk layanan anak usia dini itu tadi kita memberikan tempat bagi ASN perempuan tadi untuk mendapatkan layanan anak usia dini bagi putra-putri mereka di sini. Baik. Nah, terkait dengan keberadaan layanan PAUD, Bu, ini perlu dijelaskan juga mungkin seperti apa sih layanan PAUD yang berkualitas, Bu? Kalau tadi sudah saya katakan bahwa anak usia dini 0 sampai 6 tahun yang merupakan tahun keemasan atau golden age
Ya, nah, dengan adanya TPA yang kita bentuk oleh DPI ini tentunya tetap bisa memberikan layanan anak. Nah, layanan yang kita berikan tentunya layanan yang optimal, jadi layanan yang bagus sesuai karakter mereka masing-masing karena anak usia dini itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, layanan yang kita berikan tentunya ya integrasi, kemudian holistik, jadi sesuai kebutuhan mereka dan mempunyai integrasi yang luas untuk pelayanan pendidikan mereka dan tentunya untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Betul. Nah, ini terkait dengan bentuk layanan mungkin Bu. Kita bisa mendapat penjelasan terkait apa sih bentuk-bentuk layanan yang bisa dinikmati oleh anak usia dini, Bu? Nah, kita memberikan layanan di sini tentunya layanan pengasuhan. Pengasuhan juga dari mulai jam 8 pagi, kemudian sampai jam 4 juga, 4 sore, mengikuti jadwal ibunya bekerja. Di daerah yang Yogyakarta istimewa, itu tentunya juga ada budaya-budaya yang bagus juga untuk pendidikan anak, Mas Herdi. Jadi pendidikan ada sopan santun, kemudian tosbiro, kemudian asuh dan itu juga harus kita tanamkan juga ke anak. Lokalnya dimunculkan juga. Jadi itu banyak sekali yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Alhamdulillah di TPA Mangudra ini semuanya itu ada, Mas Herdi. Cuma ada. Jadi monggo nanti ibu-ibu pasangan muda ya ini tentunya yang masih punya anak usia 0 sampai 6 tahun segeralah, jangan menunda-nunda, jadi karena mereka dari 0 tahun udah butuh bimbingan untuk pertumbuhan otak karakter stimulasi juga ya. Jadi harus segera dimasukkan di sini. Monggo kita tiap hari buka dari Senin sampai Jumat, kemudian Selasa kita juga ada konsultasi antar orang tua juga, kita buatkan itu juga. Lingkungan sekitar juga ya Bu ya? Boleh, Baik, ya terima kasih Bu Tri. Nah ini berikutnya dengan Bu Sandra, mungkin ini ada yang menarik dari layanan pendidikan usia dini di Komplek Kepelatihan ini terkait dengan holistik, integratif, inovatif, dan kolaboratif. Mungkin Bu Sandra boleh ceritakan apa itu pendidikan anak usia dini, holistik, integratif, inovatif, dan kolaboratif itu Bu. Oke, terima kasih Pak Herdi. Jadi yang dimaksud dengan PAUD holistik, integratif, inovatif, kolaboratif, edukatif yaitu sebagai jenis layanan atau model layanan sebagai inovasi dari kami, yaitu PAUD holistik integratif yaitu layanan yang menyeluruh bagi anak usia dini. Tidak hanya meliputi aspek pendidikan, tapi ada aspek kesehatan gizi, pengasuhan, dan perawatan, perlindungan, dan juga kesejahteraan. Untuk memenuhi layanan itu kan tidak mudah ya, walaupun sudah kita ada dari mulai zaman tahun 2006 dikeluarkan dari Bappenas tentang PAUD holistik integratif. Tidak mudah ternyata ya. Akhirnya kita harus melalui mengkaji. Kemudian sampai keluar Perpres tahun 2013 nomor 60 bahwa layanan PAUD itu meliputi aspek pendidikan, kesehatan gizi, pengasuhan dan perawatan, perlindungan dan kesejahteraan. Artinya ketika anak 0-2 tahun mungkin butuhnya pengasuhan. Tetapi jangan salah, ketika 3-4 tahun kita tetap ada pengasuhan, tetapi di dalamnya kita juga sentuh dengan ada kegiatan KB-nya. Kemudian ada anak 5-6 tahun, ternyata dia sesuai dengan tahapan perkembangan adalah TK. Berarti artinya kita menyesuaikan dengan standar nasional yang ada, bagaimana terpenuhi layanan si anak itu sendiri, dengan memperhatikan aspek-aspek dimensi-dimensi di lingkungan kita. Dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi ekonomi, dan dimensi keluarga. Nah, terkait dengan PAUD HI Inkole ini nih Bu, kenapa sih perlu ada PAUD HI Inkole ini untuk layanan PAUD? Mungkin untuk seluruh lembaga PAUD itu kenapa perlu diberikan PAUD HI Inkole ini Bu? Ciri khasnya, jadi bagaimana ada sisi dimensi kelebihannya. Karena setelah berjalan belajar, kami juga melakukan ketika mencoba menerapkan ini kan tidak mudah. Artinya kita berkolaborasi, melakukan integrasi, kami tidak sendiri. Kami terlibat dengan perguruan tinggi, dengan stakeholder terkait, dengan lembaga mitra. Bahkan kami sudah melakukan kolaborasi dengan teman-teman di lingkungan kecamatan ini, dengan PKG dan Nurjan. Kami sudah melahirkan dengan kekuatan kolaborasi, kita belajar bersama, akhirnya kita melahirkan model pembelajaran
yang disebut dengan gelantik atau model pembelajaran gelantik, gerakan edukasi, literasi, numerik, atraksi, numerik, dan total berkarakter Indonesia. Artinya ini adalah salah satu bentuk bagaimana kekuatan kolaborasi. Makanya ketika kita berkolaborasi ada kekuatan, akan hadir inovasinya. Nah itu sebenarnya yang menjadikan kekuatan dari kami. Baik. Yang membedakan dari yang lainnya. Ya, luar biasa sekali Bu. Nah, sekarang terkait dengan keunggulan dari PAUD HI Inkole ini Bu. Menurut Ibu apa sih keunggulannya dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain mungkin Ibu? Di sini ada kekuatan kolaborasi. Dengan kekuatan kolaborasi, makanya ini adalah salah satunya dengan trigger kita muncul dari Dharma Wanita. Bagaimana peran lembaga mitra, organisasi wanita hadir bagaimana untuk anak usia dini. Bagaimana mengoptimalkan perannya dengan mengajak stakeholder terkait. Ya kebetulan di sini nama juga istri-istri pejabat yang artinya ibaratnya kalau istilah Bunda PAUD itu nego on the bed. Jadi artinya bagaimana ada suatu proses negosiasi secara informal untuk mewujudkan sesuatu cita-cita bersama. Nah itu salah satu adalah kekuatan yang kita bangun. Yang paling penting adalah di sini adalah satu model yang dibangun layanan di lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran atau pusat kegiatan bersama. Nah itu sebenarnya yang menjadi sisi lebih dan diharapkan bahwa ini bisa menjadikan embrio model layanan di lingkungan perkantoran dan mungkin nanti untuk di lingkungan DIY sekitarnya. Baik, nah terkait implementasinya mungkin Bu bisa dijelaskan pelaksanaan yang sudah terjadi di lembaga PAUD atau di komplek kepatihan ini seperti apa Ibu? Pada implementasi sesuai dengan kita, ini kami sempat buat bagan juga ya, bagaimana perjalanan kami ketika mengembangkan layanan PAUD. Dari kita memulai, mereview kembali. Kita aja ibaratnya merefresh. Setelah 25-26 tahun kita kemana sih pembelajarannya? Apa sih sebenarnya yang kurang dan lebih? Kami ini gali semuanya. Dan masa-masa itu kemudian kita benar-benar melakukan restrukturisasi maupun dari berbagai prosesnya dan sekaligus kita melakukan kajian tindak. Jadi kaji tindak terhadap anak, terhadap lembaga. Termasuk anak-anak yang hadir, kita amati satu persatu dan nilai. Dan hasilnya kita melahirkan di perjalanan, kemudian kita dekati, evaluasi satu persatu, sampai melahirkan satu model itu yang disebut dengan layanan HI itu. Dan ini adalah satu pendekatan yang dikembangkan, yang ini adalah salah satu hasil model yang hasilnya. Jadi sudah berkembang sangat pesat sekali ya Bu ya? Artinya dari sisi trigger ketika kita akan mengembalikan, artinya karena mungkin yang menjadikan kekuatan karena kami sudah lama ya Pak Herdi, jadi kita sudah lama artinya menjadikan kekuatan bagaimana kalau kita dibangun kembali sesuai model dan dengan harapan ini kita mengajak ya anggota-anggota mungkin para karyawan yang ada atau termasuk Naban yang punya anak usia dini, mari bergabung. Insya Allah kedepannya adalah mereka jadi calon-calon inisiator, calon-calon inspirator bagaimana melahirkan embrio-embrio. Baik Bu Tri, Bu Sandra, ini luar biasa sekali. Cuman ya pemirsa, waktu juga yang membatasi kita semua, sehingga kita perlu mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tapi pada prinsipnya bahwa pendidikan anak usia dini ini berkembang terus dan semakin pesat, sehingga jika kita mengabaikan akan sebuah kerugian yang sangat luar biasa ya Bu ya, karena kita sudah mengabaikan kesempatan yang luar biasa yang dikenal dengan Golden Age atau masa emas yang hanya ada satu kali seumur hidup. Nah pemirsa, semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Tapi mari kita bangun bersama-sama pendidikan usia dini ini untuk generasi yang semakin luar biasa ya Bu ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.